Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Pada vlog ini saya ingin membahas mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil. Mengapa mengenai hal ini? Karena berdasarkan pengalaman kerja saya dulu di bidang yang banyak menekuni bidang keuangan. Pernah juga saya selain bekerja banyak menggeluti bidang keuangan, juga saya pernah mengajar, walaupun hanya sebentar kalau mengajar, tapi pernah juga mengajar di bidang ini. Oke, kita bahas ya perbedaan bunga dan bagi hasil. Apa sih perbedaan bunga dan bagi hasil itu? Bunga itu diberikan biasanya oleh bank konvensional, sedangkan bagi hasil adalah diberikan oleh bank syariah. Bagi hasil dan bunga tersebut diterapkan sebagai balas jasa dari pihak bank kepada nasabah. Balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas lagi ya. Yang pertama, penentuan, khususnya bisa juga ya, bunga tersebut adalah nominal yang harus dibayarkan nasabah kepada bank jika nasabah memiliki pinjaman kepada bank. Yang pertama, perbedaan bunga dan bagi hasil itu penentuan tingkat suku bunganya. Khususnya ini kalau berbicara mengenai pinjaman nasabah kepada bank. Penentuan tingkat suku bunganya dibuat pada waktu akad dengan pedoman yang harus untung. Jadi nasabahnya diasumsikan akan selalu untung. Jadi dibuatlah penentuan tingkat bunga yang sudah ditetapkan di awal. Itu untuk bank konvensional. Kalau untuk bank syariah, penentuan rasio bagi hasilnya dibuat pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung atau mungkin juga rugi. Yang kedua, prosentase bunganya. Prosentase bunga berdasarkan pada modal yang dipinjamkan. Kalau dari sisi bank konvensional, menentukan tingkat bunganya itu adalah dari modal yang dipinjamkan. Kalau untuk di bank syariah, biasanya rasio bagi hasil itu berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Itu tergantung dari proyek yang dijalankan oleh nasabah. Apabila proyek yang dijalankan nasabahnya itu untung, maka keuntungan itu dibagi bersama ya. Apabila rugi ya, kerugian juga harus ditanggung bersama. Prosentasenya 20-80 ya, 20% pihak bank, 80% nasabah, atau 35-65. Itu tergantung kesepakatan di awal akad. Yang ketiga, pembayaran bunga untuk bank konvensional itu tanpa mempertimbangkan proyek yang dijalankan nasabah itu untung atau rugi, seperti disebutkan tadi juga ya. Kalau pada bank syariah, jumlah pembagian laba itu akan meningkat apabila keuntungan nasabahnya juga meningkat.
Apabila menurun ya menurun. Jadi lebih kepada kondisi yang sebenarnya. Untuk sebagai ilustrasinya, saya contohkan begini ya. Misalnya si A meminjam kepada bank konvensional. Pinjamannya untuk dagang atau untuk usaha dengan jangka waktu 12 bulan. Besar pinjamannya 10 juta. Bank konvensional telah menetapkan bunga di awal akad yaitu sebesar 24% setahun. 24% setahun artinya kalau 1 bulan adalah dibagi 12, 2%. Jadi dengan demikian si A, berapa bunga yang harus dibayarkan si A setiap bulannya kepada bank, cicilan yang harus dibayarkan, cicilan bunganya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Untuk ilustrasi ini adalah 10 juta dikali 10 juta dikali 2%. 2% itu tadi 24% dikali dibagi 12 ya, 2% adalah 200.000. Ya 10 juta dikali 2% adalah 200.000. Itulah bunga yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Di samping cicilan pokok. Jadi plus cicilan pokok plus 200.000. Itu yang harus dibayarkan flat selama 12 bulan oleh nasabah kepada pihak bank. Setelah itu maka lunas ya, setelah 12 bulan. Nah, sementara ilustrasi untuk bank syariah ya, misalnya dengan ilustrasi yang sama. Misalnya B meminjam, B atau C ya, pokoknya B deh ya. B meminjam kepada nasabah sebesar 10 juta kepada bank syariah. B meminjam kepada bank syariah sebesar 10 juta selama 12 bulan. Bagaimana penentuan bagi hasilnya? Penentuan bagi hasilnya adalah misalnya keuntungan dagang si B itu bulan pertama 1 juta. Maka 1 juta itu kan penentuan rasio bagi hasil misalnya 20-80. Maka 20% dikali 1 juta adalah 200.000. Maka cicilan yang harus yang dibayarkan oleh B kepada bank syariah adalah cicilan pokoknya di plus 200.000. Itu bulan pertama. Yang kedua, ya bulan kedua misalnya B mendapatkan keuntungan 1.500.000. Maka bunga atau bagi hasil, bukan bunga ya, bagi hasil yang harus dibayarkan nasabah kepada bank adalah 1.500.000 dikali 20%, 300.000 plus cicilan pokoknya. Demikian seterusnya. Apabila rugi ya kan telah disepakati di awal, kerugian ditanggung bersama, maka kan tidak ada yang harus diberikan. Misalnya rugi tidak mendapatkan untung ya sudah, tapi cicilan pokok tetap harus dibayarkan. Itu demikian vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau hanya berbicara mohon maaf, saya bukan menjudge ini untuk bank konvensional seperti ini.
bank syariah seperti ini. Saya pun juga memang nasabah dari kedua bank tersebut. Power off. Tapi tidak ada unsur lebih pro bank konvensional atau bank syariah, karena memang kedua bank tersebut juga memang saya juga memang nasabah kedua bank tersebut ya. Oke, thanks for watching. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum.